Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan menjelaskan tentang Al-Quran, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ulumul Quran. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan Al-Quran. Jadi termanya itu adalah Al-Quran. Nah, ketika disebutkan kata Al-Quran, yang terbayang oleh kita ketika disebutkan kata tersebut, apakah Al-Quran itu kertas-kertas yang berisikan ayat-ayat dari Al-Fatihah hingga An-Nas, ya, 30 juz itu, apakah yang terbayang oleh kita seperti itu? Nah, mungkin kebanyakan akan terbayang ketika disebutkan kata Al-Quran adalah yang seperti kita sebutkan tadi. Tetapi, nah, perlu kita ketahui, Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Di antaranya, Al-Quran bermakna al-jam'u awid dhammu, mengumpulkan atau menghimpun. Nah, kenapa dikatakan demikian, mengumpulkan? Ya, karena huruf demi huruf, kata demi kata dikumpulkan di dalam membacanya. Nah, ini adalah makna yang pertama dari Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran juga bisa bermakna qiraah, ya. Dan ini adalah makna asalnya, makna bawaan dari kata Al-Quran. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Nah, kemudian wa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, di sini qur'anahu itu maknanya adalah qira'atahu, membaca. Nah, jadi di sini makna Al-Quran yang kedua adalah qira'ah, membaca. Nah, di samping itu Al-Quran juga bisa bermakna, ya, ayat-ayat dari ayat Al-Quran. Jadi kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, ini adalah makna yang ketiga dari Al-Quran. Jadi sah-sah saja orang mengatakan dia membaca Al-Quran. Nah, artinya dia di sini membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, contoh, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, artinya ayat-ayat Al-Quran. Nah, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Maka makna yang ketiga ini adalah kumpulan ayat-ayat, ya, ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, sehingga dia bisa disebut Al-Quran, ya, sah-sah saja ketika orang menyebutkan si fulan dia membaca Al-Quran. Maka ini maksudnya dia adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah di antara makna-makna Al-Quran. Nah, kalau kita lihat apakah ada makna Al-Quran yang kita jelaskan sebentar ini, yang terbayang oleh kita itu adalah Al-Quran kumpulan kertas-kertas yang berisikan ayat-ayat dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Apakah ada seperti itu? Nah, mungkin lebih tepat istilah untuk yang tergambarkan oleh kita itu adalah mushaf. Nah, mushaf, ya. Jadi Al-Quran itu sendiri lebih mengarah kepada makna al-jam'u, mengumpulkan, bermakna membaca, bermakna ayat-ayat dari ayat Al-Quran. Nah, inilah di antara makna Al-Quran. Nah, sementara yang akan kita bahas bukanlah Al-Quran bermakna secara etimologi tadi, tetapi Al-Quran bermakna terminologi atau istilah. Nah, di sini terjadi pengalihan makna, yang mana Al-Quran yang kita jelaskan tadi maknanya dari makna al-jam'u, qira'ah,
kemudian juga bermakna ayat-ayat dari ayat Al-Quran, mengalih kepada suatu makna sehingga dia menjadi nama tersendiri. Nah, inilah yang kita akan bahas di pertemuan ini, yaitu Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Muhammadin SAW. Yaitu Al-Quran adalah firman Allah, ya, al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang beribadah membacanya. Berarti di sini terjadi pengalihan makna. Nah, adapun makna Al-Quran yang kita maksud, ya, di dalam pertemuan kita sekarang ini, Al-Quran adalah bermakna kalamullah. Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa firman Allah? Ya, kenapa kalamullah? Karena ada kalam selain kalam Allah. Ada kalam makhluk. Kalam makhluk banyak, ada perkataan manusia, ada perkataan jin, ada perkataan si fulan dan lain sebagainya, banyak. Nah, sehingga ya, dengan disebutkan kata kalamullah, maka cakupannya terbatas hanya kepada kalam Allah saja. Nah, al-munazzal yang diturunkan. Kenapa yang diturunkan? Karena ada kalam yang tidak diturunkan, ya, kalamullah yang tidak diturunkan. Contohnya di dalam Al-Quran, Qul law kanal bahru, katakanlah seandainya laut itu midadan, ya, dijadikan hamparan li kalimati Rabbi, untuk menuliskan kalam Rabbi, kalam. Nah, di sini maksudnya itu adalah kalam Tuhan juga, kalam Allah juga, tetapi yang tidak diturunkan. Nah, jadi yang dimaksud kalamullah di sini yaitu adalah kalamullah, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pernah terjadi 1400 tahun yang lalu itu. Nah, kemudian untuk nama Al-Quran itu sendiri, ya, di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan kata disebutkan di dalam Al-Quran itu, tapi mengarahnya kepada kalamullah itu, ya, kalamullah al-munazzal ala Muhammadin SAW. Nah, diantaranya itu adalah dan sekaligus ini menjadi namanya, ya, menjadi namanya. Diantaranya adalah seperti Al-Quran itu sendiri, inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini, maksudnya itu adalah kalamullah itu. Nah, kemudian juga ada bermakna bernama Alkitab. Nah, laqad anzalna ilaikum kitaban. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian kitab. Nah, maksud kitab di sini adalah Al-Quran itu, Al-Munazzal, ya, kalamullah Al-Munazzal. Nah, kemudian juga ada Al-Furqan, ada Az-Zikri, kemudian ada At-Tanzil. Nah, ini kata-kata ini disebutkan di dalam Al-Quran, tujuannya, ya, dilalahnya, arahnya kepada kalamullah al-munazzal itu. Kemudian di sisi lain, Al-Quran juga disebutkan dengan sifatnya, ya, seperti di dalam Al-Quran disebutkan An-Nur. Nah, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nura. Nah, wa anzalna ilaikum nura, nura di sini maksudnya adalah kalamullah al-munazzal itu. Itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah, tetapi dalam bentuk sifat, ya, disifati Al-Quran itu seperti cahaya. Nah, kemudian ada juga Al-Quran itu disifati dengan mau'izah, rahmah, dan lain sebagainya. Ini adalah diantara nama-nama dan makna Al-Quran. Nah, kemudian karena Al-Quran sumbernya dari Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, maka apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Karena hadis qudsi sumbernya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa kita temukan jawabannya banyak di dalam kitab-kitab ulumul Quran seperti Mana'ul Qatal, dan juga di dalam kitab Manahil Irfan, dan lain sebagainya. Nah, di antara perbedaannya itu adalah Al-Quran itu lafaznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, lafaznya dari Allah, sementara hadis qudsi lafaznya dari Nabi. Nah, kemudian juga Al-Quran itu lafaznya mu'jizat. Artinya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu. Kalau ada yang mencoba ingin membuat Al-Quran ya yang bahasanya lebih bagus daripada Al-Quran, itu tidak mungkin. Nah, sementara eh, hadis qudsi, nah itu tidak terjadi mukjizat padanya. Nah, kemudian ada juga perbedaannya. Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir keseluruhannya, ya, dinukilkan atau diriwayatkan secara mutawatir. Jadi tidak ada satupun ayat Al-Quran itu yang tidak mutawatir, semuanya mutawatir. Nah, sementara hadis qudsi itu ada yang mutawatir, ada yang ahad, ya, ada yang ahad sehingga dia bisa ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Nah, kemudian kalau hadis qudsi lafaznya dari Nabi SAW, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa bedanya antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Nah, di sini dapat kita bedakan pertama sekali melalui definisinya, di mana hadis qudsi itu Nabi menyandarkan perkataannya kepada Allah. Berarti di sini sumbernya dari Allah. Sementara hadis nabawi, apa yang disandarkan kepada Nabi, yaitu perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Berarti ini sumbernya adalah dari Nabi. Hadis qudsi sumbernya dari Allah, hadis nabawi sumbernya adalah dari Nabi. Nah, di sini dapat kita bedakan. Kemudian bisa juga kita bedakan dari segi tauqifi dan taufiqinya. Nah, jadi hadis qudsi itu maknanya, ya, isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis nabawi itu apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran, sehingga Nabi mengeluarkan pendapatnya, artinya berijtihad. Nah, inilah yang disebut dengan taufiqi. Nah, sementara apa yang sudah ditetapkan atau yang berasal dari Allah, bukan dari ijtihad Nabi, itu namanya tauqifi. Dan lain sebagainya, masih ada perbedaannya. Dan mudah-mudahan video yang singkat ini dapat memberikan pemahaman tentang Al-Quran dan membantu memudahkan dalam pemahaman tentang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.